Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Gani El-Amin, NIM 17043. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai distosia bahu. Jadi, distosia bahu itu adalah yang dimana terjadinya pada saat proses persalinan tertahannya bahu depan di atas simfisis pubis, yaitu bahu depan dari bayi tersebut. Kemudian terjadinya ketidakberhasilan melahirkan bahu dengan metode yang biasa dilakukan. Ya, jarak antara lahirnya itu kepala dan bahu itu di atas 60 detik. Epidemiologinya itu yang paling sering terjadi 1:100, 1:1000 pada bayi dengan berat di bawah 3.500 gram. Kemudian 16:1000 pada bayi dengan berat di atas 400 gram. Kemudian 50% biasa terjadi pada kasus tanpa faktor risiko. Ya, ini merupakan faktor risiko dari terjadinya distosia bahu, yaitu adalah multipara, kehamilan lewat bulan, obesitas maternal, yang dimana obesitas maternal ini menyebabkan bayi, berat badan bayi yaitu sekitar 4.000 gram bisa jadi. Kemudian adanya makrosomia, distosia bahu yang terdahulu, kemudian persalinan pervaginam buatan. Kemudian terjadi karena adanya partus lama, diabetes yang tidak terkontrol. Kemudian penegakan diagnosisnya itu di mana dilihat kepala bayi seperti terjepit perineum. Kemudian yaitu turtle sign didapatkan kayak gitu. Di mana tidak terjadi pembebasan bahu secara spontan. Komplikasinya ini yang di mana pada ibu bisa menyebabkan pendarahan postpartum oleh karena atonia uteri. Kemudian ada laserasi jalan lahir, kemudian ruptura uteri. Yang di mana komplikasi pada janin lagi menyebabkan kematian janin, hipoksia atau asfiksia serta gejala sisanya, kemudian trauma oleh karena proses persalinan, yaitu fraktur klavikula atau humerus, kemudian parese plexus brachialis. Ini adalah tata laksananya. Jadi tata laksana itu dari distosia bayi itu terdiri dari, kita ingat saja alarmer, yang dimana A, ask for help, lift the legs, L, kemudian A, anterior disinfection, kemudian R, rotation of posterior, rotasi dari lengan posterior, kemudian M itu manual removal of posterior arm, kemudian E itu episiotomy, R itu rollover to knee chest position. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang A, yang dimana itu ask for help, yang dimana siapkan keadaan kedaruratan obstetri, kemudian lakukan kerjasama dengan ibu atau pendamping, suami, kemudian lakukan protokol keperawatan. Kemudian L, lift the legs, microber maneuver, yang dimana di sini kita hyperfleksi seperti gambar ini, kita lihat hyperfleksi kedua tungkai. Kemudian 70% dengan microbird maneuver ini bisa diatasi distosia bahu tersebut, mengatasi distosia bahu tersebut. Kemudian anterior disinfection, yang dimana abdominal approach, yang dimana di sini kita bisa melakukan manuver Masanti, atau manuver Masanti ini yaitu merupakan tekanan suprapubis. Di sini tidak dilakukan tekanan pada fundus dengan menggunakan tekanan pada pangkal telapak tangan aspek posterior dari bawah anterior agar dapat dilepaskan. Kemudian vaginal approach, yang dimana sini manuver Rubin namanya. Yang ini manuver Rubin caranya adalah menekan aspek posterior dari bayi tersebut, bahu depan ke arah dada bayi, sehingga terjadi adduksi dari bahu depan, sehingga diameter bahu sampai bahu yang paling kecil dan pelepasan bahu anterior dari belakang simfisis pubis. Kemudian tanpa tekanan pada fundus uteri. Jadi tidak ada tekanan pada
fundus uteri. Kemudian pertimbangkan dilakukan episiotomi. Kemudian R, rotation of posterior shoulder, yang dimana manuver wood screw atau persat pembuka sumbat, yang dimana dengan melakukan seperti gambar ini dengan melakukan tekanan pada aspek anterior dari bahu belakang, kemudian memutarnya 180 derajat. Nah, kemudian sehingga bahu depan yang tertahan di atas simfisis dapat dilahirkan segera. Makanya dilakukan rotasi dari lengan posteriornya, yaitu diputar 180 derajat. Kemudian dapat dilakukan berulang-ulang dan bersamaan dengan anterior disinfection sehingga bahu bayi dapat dilahirkan. Ya, kemudian M, manual removal of posterior arm, yang dimana menggerakkan dengan hati-hati lengan posterior bayi, yang dimana menyilang dada yang diikuti dengan persalinan lengan, kemudian gelang bahu, kemudian diputar pada salah satu diameter melintang panggul dan setelah itu bahu anterior dilahirkan. Kemudian tindakan episiotomi, yang dimana dapat memudahkan melakukan manuver wood dan manual removal of posterior arm. Nah, kemudian R-nya itu adalah roll over to knee chest position, yang dimana di sini kita melakukan putaran. Kemudian note, nah, yang dimana kita harus menghindari 4P ini, yaitu panik, mendorong, push, pull, menarik. Yang dimana pivot di sini hindari yang dimana menyebabkan mengangulasikan kepala sangat ekstrim dengan memakai os coccygeus sebagai titik tumpuh. Nah, kemudian ini adalah beberapa manuver yang dapat dilakukan. Ada Hibbard, Sandberg, fraktur clavicle dengan cara menekankan clavicula anterior ke ramus pubis untuk membebaskan bahu depan. Nah, kemudian cleidotomi yaitu dengan memotong clavikula dengan alat tajam pada bayi mati. Kemudian ada simfisiotomi. Nah, Hibbard dan Sandberg ini adalah Hibbard menekan rahang dan leher bayi ke arah rektum ibu dengan tekanan kuat pada fundus oleh asisten sampai bahu depan lahir. Nah, kemudian Sandberg memindahkan kepala masuk ke dalam vagina, kemudian dilakukan operasi sesar. Ya, yang ini adalah hal yang diperhatikan pos persalinan dengan distosia bahu, yang dimana waspada terhadap pendarahan postpartum yaitu laserasi atau trauma pada ibu. Nah, kemudian periksa apakah ada trauma pada janin, kemudian jelaskan proses persalinan dan manuver yang telah dilakukan pada ibu. Kemudian setelah itu catat secara tertulis manuver yang telah dilakukan. Ya, ya, mungkin itu penjelasan saya mengenai distosia bahu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.